Pernahkah terlintas di benak Anda, mengapa kita tidak bisa mencetak uang sendiri sebanyak-banyaknya? Mungkin Anda pernah berpikir, jika kita bisa mencetak uang sendiri, semua masalah keuangan akan hilang. Kita bisa membeli apa saja yang kita inginkan, tanpa perlu khawatir tentang harga atau anggaran. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Bukankah semua masalah akan selesai jika setiap orang punya uang berlimpah? Bayangkan dunia di mana setiap orang memiliki uang tanpa batas. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kelaparan, dan semua orang hidup dalam kemewahan. Tapi, apakah itu benar-benar mungkin? Sayangnya, kenyataan tidak sesederhana itu. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika berbicara tentang pencetakan uang. Salah satu faktor utama adalah inflasi. Jika terlalu banyak uang beredar di masyarakat, nilai uang itu sendiri akan menurun. Mencetak uang adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh negara, tepatnya melalui bank sentral. Bank sentral memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas ekonomi. Mereka harus memastikan bahwa jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan tidak menyebabkan inflasi yang berlebihan. Di Indonesia, lembaga yang berwenang mencetak uang adalah Bank Indonesia, dengan bantuan teknis dari Perum Peruri. Bank Indonesia bekerja sama dengan Perum Peruri untuk memastikan bahwa uang yang dicetak memiliki kualitas tinggi dan aman dari pemalsuan. Mereka bekerja sama memastikan jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Ini adalah tugas yang sangat penting karena terlalu banyak atau terlalu sedikit uang yang beredar dapat menyebabkan masalah ekonomi yang serius. Memproduksi uang bukanlah perkara mudah. Ada banyak langkah yang harus diikuti, dan setiap langkah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Proses ini melibatkan banyak teknologi canggih dan tenaga ahli yang berpengalaman. Ada proses rumit dan perhitungan yang cermat di baliknya. Setiap lembar uang yang dicetak harus memenuhi standar kualitas yang ketat. Selain itu, desain uang juga harus diperbarui secara berkala untuk mencegah pemalsuan. Bayangkan jika semua orang bisa mencetak uang seenaknya. Dunia akan penuh dengan uang palsu dan nilai uang akan jatuh drastis. Tidak ada yang akan menghargai uang lagi dan ekonomi akan runtuh. Tentu nilainya akan merosot tajam, bukan? Inilah mengapa pencetakan uang harus diatur dengan ketat dan hanya dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Dengan cara ini, kita dapat menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa uang tetap memiliki nilai. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Didirikan pada tahun 1953, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Lembaga independen ini memegang kendali penuh atas kebijakan moneter negara, termasuk pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan pengawasan sistem perbankan. Salah satu tugas utamanya adalah pencetakan dan peredaran rupiah, mata uang resmi Indonesia. Bank Indonesia bekerja sama dengan Perum Peruri untuk memastikan bahwa uang yang beredar di masyarakat adalah asli dan berkualitas tinggi. Bank Indonesia layaknya nahkoda yang memastikan kapal ekonomi Indonesia berlayar dengan stabil. Mereka mengarahkan kebijakan ekonomi agar tetap berada di jalur yang benar, meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Sementara itu, Perum Peruri berperan sebagai pabrik uang. Didirikan pada tahun 1971, Perum Peruri bertanggung jawab atas produksi uang kertas dan logam rupiah. Mereka mencetak uang kertas dan logam rupiah berdasarkan pesanan dari Bank Indonesia. Proses pencetakan ini melibatkan teknologi canggih dan pengawasan ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan uang yang dihasilkan. Perum Peruri juga bertanggung jawab atas keamanan dan keaslian uang rupiah yang beredar di masyarakat. Mereka memiliki tim khusus yang bekerja untuk mendeteksi dan mencegah peredaran uang palsu. Kerjasama yang solid antara Bank Indonesia dan Perum Peruri menjaga agar jumlah uang rupiah yang beredar tetap terkendali dan nilainya terjaga. Kolaborasi ini memastikan bahwa ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan stabil, memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan investor. Bayangkan jika tiba-tiba semua orang menjadi miliarder. Apa yang akan terjadi? Harga barang pasti akan melambung tinggi. Ketika uang beredar terlalu banyak, nilainya akan menurun. Ini seperti hukum penawaran dan permintaan. Jika sesuatu jumlahnya banyak, nilainya akan turun. Sebaliknya, jika sesuatu langka, nilainya akan naik. Inilah yang disebut dengan inflasi. Uang yang tadinya bisa digunakan untuk membeli banyak barang,
kini hanya cukup untuk membeli sedikit barang. Daya beli masyarakat pun melemah. Inflasi adalah momok menakutkan bagi setiap negara. Saat inflasi terjadi, harga barang dan jasa naik secara terus-menerus. Uang yang kita miliki jadi tidak berharga. Dahulu, dengan uang Rp10.000 kita bisa membeli sepiring nasi goreng. Namun karena inflasi, mungkin kita hanya bisa membeli segelas teh manis saja dengan uang yang sama. Inflasi yang tidak terkendali dapat membuat masyarakat semakin miskin. Mereka harus bekerja lebih keras hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mencetak uang berlebihan juga berdampak buruk pada kondisi keuangan negara. Ketika nilai uang menurun, utang negara dalam mata uang asing akan membengkak. Pemerintah akan kesulitan membayar utang tersebut. Akibatnya, kepercayaan investor terhadap negara menurun. Kondisi ini dapat memicu krisis ekonomi yang lebih parah. Oleh karena itu, mencetak uang berlebihan bukanlah solusi untuk mengatasi masalah ekonomi, justru menjadi bumerang yang merugikan. Mencetak uang versus menciptakan nilai, mengapa keduanya berbeda? Penting untuk diingat bahwa mencetak uang bukanlah solusi instan untuk menciptakan kekayaan. Kekayaan suatu bangsa tidak diukur dari banyaknya uang yang beredar, melainkan dari kemampuannya dalam menghasilkan barang dan jasa yang bernilai. Mencetak uang tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi hanya akan menciptakan ilusi semu tentang kesejahteraan. Pemerintah harus fokus pada upaya meningkatkan produktivitas, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Mengendalikan peredaran uang, peran penting bank sentral. Bank sentral memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi. Salah satunya adalah dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Mereka melakukan berbagai kebijakan moneter, seperti menetapkan suku bunga acuan dan mengatur jumlah uang yang diedarkan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Pelajaran dari masa lalu, kisah nyata, bahaya pencetakan uang berlebihan. Dalam sejarah ekonomi dunia, kita bisa menemukan banyak contoh negara yang mengalami keterpurukan akibat kebijakan mencetak uang secara berlebihan. Kebijakan ini seringkali diambil sebagai solusi instan untuk mengatasi masalah ekonomi, namun dampaknya bisa sangat merusak. Sejarah mencatat banyak contoh negara yang mengalami keterpurukan ekonomi akibat mencetak uang secara berlebihan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Zimbabwe. Pada awal tahun 2000-an, negara ini mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Salah satunya adalah Zimbabwe pada tahun 2000-an. Pemerintah Zimbabwe saat itu mengambil langkah drastis dengan mencetak uang dalam jumlah besar untuk mencoba mengatasi krisis ekonomi yang melanda negara tersebut. Pemerintah Zimbabwe saat itu mencetak uang dalam jumlah besar untuk mengatasi krisis ekonomi. Namun, langkah ini justru memperburuk keadaan. Hiperinflasi yang tidak terkendali pun terjadi, membuat nilai mata uang Zimbabwe merosot tajam. Akibatnya, terjadi hiperinflasi yang tidak terkendali. Harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak drastis, dan masyarakat Zimbabwe harus membawa tumpukan uang hanya untuk membeli barang-barang sehari-hari. Nilai mata uang Zimbabwe merosot tajam, bahkan harga satu lembar roti mencapai miliaran dolar Zimbabwe. Kondisi ini membuat kehidupan sehari-hari menjadi sangat sulit bagi masyarakat Zimbabwe. Kisah Zimbabwe menjadi pelajaran berharga bahwa mencetak uang berlebihan bukanlah solusi, justru akan memperparah masalah. Kebijakan ekonomi yang tidak hati-hati dapat membawa dampak yang sangat merugikan bagi suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dengan matang setiap kebijakan ekonomi yang akan diambil. Kesimpulan, menjaga keseimbangan ekonomi. Mencetak uang bukanlah solusi mudah untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Justru, tindakan tersebut dapat berakibat fatal jika tidak diiringi dengan kebijakan ekonomi yang tepat. Penting bagi pemerintah dan bank sentral untuk menjaga keseimbangan ekonomi dengan mengendalikan jumlah uang beredar, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud tanpa harus terjebak dalam lingkaran setan pencetakan uang yang berlebihan.